Hello guys, ketemu lagi dengan Kak Dedi di channel Papan Tulis. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan bahagia selamanya ya. Guys, di video kali ini Kak Dedi akan membahas materi dari pelajaran bahasa Inggris berkenaan dengan tenses guys. Tenses yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, juga fakta, dan kondisi yang terjadi saat ini guys. Oke, ada yang tahu nama tensesnya? Simple present tense. Simple present tense memiliki beberapa fungsi guys. It has some function. First of all, it state about habitual action. Jadi salah satu fungsi dari simple present tense adalah menyatakan kebiasaan, habitual action. Kebiasaan itu kegiatan yang biasanya diulang-ulang guys, atau menjadi rutinitas dalam keseharian. Contohnya, siswa belajar di sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan terus-menerus tiap pekannya dilakukan seperti itu. Contoh yang lainnya guys. Ibu memasak di dapur setiap hari, dan setiap hari ibu memasak di dapur. Itu namanya kebiasaan guys. Kalau kebiasaan kalian belajar tiap malam, itu juga masuk simple present tense. Kemudian simple present tense also used to state about general truth, untuk menyatakan kebenaran yang berlaku secara umum atau menyatakan fakta guys. Contoh, the sun rises in the east and sets in the west. Oke, matahari terbit dari arah timur dan terbenam ke arah barat. Nah, semua orang tahu hal tersebut. Contoh lain guys, bumi berbentuk bulat. The earth is round. Semua orang tahu hal itu. Atau misalkan apa ya, air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Dan itu semua orang juga tahu. Nah, itu namanya general truth. Untuk menyatakan hal itu, digunakan juga simple present tense. Atau simple present tense juga bisa digunakan untuk menyatakan fakta atau kondisi yang terjadi saat ini guys. Misal, Kak Dedi adalah seorang guru. Dan saat ini Kak Dedi masih sebagai seorang guru. I am a teacher. Simple present tense dibagi menjadi dua jenis kalimat, verbal sentence and non-verbal sentence. Jadi ada kalimat verbal, ada kalimat non-verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya ada penggunaan kata kerja, verb, karena menyatakan kegiatan, aktivitas, atau aksi, action. Nah, sementara non-verbal sentence adalah kalimat yang di dalamnya tidak ada penggunaan kata kerja. Kenapa, Kak? Karena menyatakan suatu situasi atau kondisi. Oke, Kak Dedi pertama-tama jelaskan dulu penggunaan verbal sentence atau kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya ada penggunaan kata kerja, verb. Nah, kata kerja yang digunakan di simple present tense adalah kata kerja pertama, guys. Tapi ada perbedaan. Kata kerja pertama yang digunakan untuk subjek I, you, we, they dengan she, he, dan it. Oke, coba perhatikan perbedaannya, guys. Untuk subjek I, you, we, they, Nani, and Rudy, nah itu masuk they juga. Untuk bentuk kalimat positif, gunakan kata kerja pertama dasar guys, tanpa penambahan apapun. Oke, contohnya belajar, study, tidur, sleep. Kata kerja pertama dasar. Kemudian, bentuk kalimat negatifnya, setelah subjek I, you, we, they, diikuti dengan kata do not, atau bisa juga disingkat don't, diikuti kata kerja pertama dasar. Terakhir, untuk kalimat bentuk tanya, question, or interrogative sentence, gunakan kata tanya do, diikuti subjek,
are you with they? Kemudian kata kerja pertama dasar. Oke, langsung aja kita buatkan contohnya guys. They go to school every day. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Coba perhatikan, kata kerja pertama yang digunakan itu infinitive, base verb, atau kata kerja pertama dasar guys, tanpa penambahan apapun. Oke, kita ubah kalimat positif ini menjadi bentuk kalimat negatif. They don't go to school every day. Nah, setelah subjek, ikuti penanda kalimat negatif yaitu don't atau bisa juga tidak disingkat, do not go to school every day. Sama halnya dengan di kalimat positif, kata digunakan pun adalah kata kerja pertama dasar. Oke, kita ubah kalimat ini menjadi kalimat bentuk tanya guys, question. Gunakan kata tanya do sebelum subjeknya. Do they go to school every day? Lagi-lagi guys, kata kerja yang digunakan pun di kalimat bentuk tanya adalah kata kerja pertama dasar. Oke, itu penggunaan kalimat verbal untuk subjek I, you, we, dan they. Oke, oh iya guys, ini belum dijawab ya. Kak, gimana kalau jawabannya ya? Sebenarnya sama ya, seperti yang udah kada dijelaskan di video-video sebelumnya. Kalau ada kalimat tanya yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, tinggal dibalik aja guys. Misal untuk kalimat yang ini, kalau jawabannya ya, dibalik aja guys. Berarti, yes, they do. Yes, they do. Kalau tidak, no, they don't. Oke, seperti ini penggunaannya guys. Oke, coba kalian bisa membuatkan contoh-contoh kalimat menggunakan subjek I, you, we, they di kolom komentar guys. Nanti KDD cek. Oke, berikutnya untuk penggunaan subjek she, he, it. Nah, ada perbedaan di sini. Perbedaannya apa, Kak? Kalau I, we, they, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama dasar, infinitive, base verb. Tapi untuk subjek she, he, it, itu ada penambahan huruf S, guys. Di kalimat positif, negatif, maupun kalimat tanyanya atau question. Oke, coba kita lihat bentuk kalimatnya, guys. Untuk kalimat bentuk positif, kata kerja yang digunakan masih sama, kata kerja pertama, namun ada penambahan di akhir kata kerjanya. Penambahan huruf S ataupun huruf ES. Loh Kak, kok bisa gitu? Ada S, ada ES. Apa bedanya? Oke, sebenarnya simple guys. Ditambahkan akhiran ES kalau, nah ini ada syaratnya nih guys. Kata kerjanya berakhiran SS, SH, CH, X, O. Oke, yang berakhiran SS contohnya apa Kak? Contohnya express, expresses. Yang berakhiran O, go, goes. Yang berakhiran SH, wash, washes. Yang berakhiran CH, watch, watches. Yang berakhiran X, fix, fixes. Oke, itu penggunaan akhiran ES.
Selain itu, berarti bisa menggunakan akhiran S setelah kata kerja pertamanya. Nah, untuk bentuk kalimat negatifnya, guys, setelah subjek she, he, it diikuti kata does not atau bisa disingkat dengan singkatan doesn't. Kemudian diikuti kata kerja pertama dasar. Nah, jadi untuk bentuk kalimat negatif, huruf S-nya itu ada di penanda negasinya. Does. Terakhir, bentuk kalimat tanya diawali dengan kata tanya does. Kalau are you with they, kata tanyanya do, she, he, it, yang digunakannya adalah does. Diikuti subjek, kemudian kata kerja pertama dasar, tanpa penambahan S ya guys, karena udah ada di kata tanyanya, does. Oke, kita buat contoh kalimatnya. Untuk kalimat bentuk positif, misal, dia memasak setiap pagi. Oke, he cooks every morning. Dia memasak setiap pagi. Coba perhatikan, di kata kerja pertamanya ini ada penambahan huruf S karena subjek yang digunakan adalah she, orang ketiga tunggal. Kita ubah kalimat ini menjadi bentuk kalimat negatif. Oke, setelah subjek ikuti dengan kata does not atau doesn't. Karena S-nya sudah dituliskan di kata doesn't atau does not, maka kata kerja pertamanya tanpa akhiran S. Kita ubah lagi kalimat ini menjadi kalimat tanya, question. Nah, ini diawali dengan kata tanya does. Does she cook every morning? Apakah dia memasak setiap pagi? Karena huruf S-nya sudah digunakan di kata tanya does, maka kata kerja yang digunakan pun maka kata kerja yang digunakan tidak mendapatkan penambahan S. Kata kerja pertama dasar aja, guys. Oke, does she cook every morning? Nah, ini sama ya dengan kalimat tanya di Are you with they? Jawabannya itu tinggal dibalik aja, karena pertanyaan ini hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak. Yes, she does. Kalau jawabannya tidak, no, she doesn't. Yang kedua, kalimat non-verbal, non-verbal sentence. Di kalimat non-verbal itu tidak ada penggunaan kata kerja, guys, karena tidak menyatakan suatu tindakan atau kegiatan, melainkan menyatakan situasi, kondisi, atau suasana yang terjadi saat ini. Oke, karena tidak adanya penggunaan kata kerja, maka di kalimat nonverbal harus menggunakan to be. To be yang digunakan adalah to be present. Ada am, are, is. Am digunakan untuk subjek I, are digunakan untuk subjek you, we, they, is digunakan untuk subjek she, he, it. Oke, langsung aja kita buatkan contoh kalimatnya, guys.
KDD mengambil contoh kalimat dengan menggunakan subjek she. Ingat, kalau she, he, it, to be yang digunakannya adalah is. She is a student. Dia adalah seorang siswa. Artinya, saat kalimat ini diucapkan, she is a student, dia ini adalah seorang siswa. Kita ubah menjadi bentuk kalimat negatif, guys. Sebenarnya gampang, simple saja. Untuk mengubah kalimat positif menjadi negatif, tinggal tambahkan not saja setelah to be-nya. Am not, are not, is not. She is not a student, atau bisa disingkat, she isn't a student. Untuk bentuk kalimat tanya, to be-nya simpan di awal kalimat, guys, sebagai kata tanya. Is she a student? Apakah dia seorang siswa? Kalau jawabannya ya, karena pertanyaannya hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak, nah, ini sama dengan penjelasan sebelum-sebelumnya, guys. Tinggal dibalik aja. Yes, she is. Kalau jawabannya tidak, no, she isn't. Atau no, she is not. Ada beberapa kata yang menandai bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang menggunakan tenses simple present. Kata-kata tersebut diantaranya always, usually, often, seldom, every, sometimes. Always artinya selalu. Usually, biasanya. Often atau frequently, sering. Seldom atau rarely, jarang. Every, setiap, sometimes, kadang-kadang. Nah, ini digunakan untuk menyatakan frekuensi atau tingkat keseringan suatu kegiatan dilakukan, guys. Nah, biasanya digunakan untuk menyatakan habitual action, kebiasaan. Oke, Kak Dedi buatkan beberapa contoh kalimatnya, guys. Andy always visits his grandmother every week. Andy selalu mengunjungi neneknya setiap pekan. Nah, artinya setiap pekan tidak ada yang terlewat dari Andy untuk menemui neneknya. Oke. Berikutnya, guys. Santi and Rati seldom come late to school. Santi dan Rati jarang datang ke sekolah telat. Oke. Itu beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata-kata penanda di kalimat simple present tense. Gimana, guys? Bisa dipahami? Mudah kan? Oke, buat kalian yang masih memiliki pertanyaan berkenaan dengan penggunaan simple present tense, tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Bagi kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like. Dan buat kalian yang baru bergabung di video ini, maksudnya baru menonton video ini, kalau kalian suka, silahkan tekan subscribe-nya, guys. Jangan lupa juga share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan terakhir, tekan tombol loncengnya biar ketika Kak Dedi membuat video pembelajaran yang baru, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Oke, thank you very much. See you next time. Bye.